Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Negeri 1 dan SDN Negeri 2. Alhamdulillah disyukur oleh Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita masih bisa diberikan nasihat dan bisa berkumpul dalam acara presentasi diseminasi budaya positif di aksi nyata modul 1.4 sebagai calon guru penggerak pada angkatan 11 di Kabupaten Probolinggo. Terima kasih banyak atas kegiatan Bapak Ibu semua pada siang hari ini yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif pada SDN Gunung Sumpit 1. Di sini sebelumnya, mengapa kita melakukan diseminasi budaya positif, yaitu konsep pendidikan Luki Hajar Dewantoro melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara ini, pendidikan bukan hanya transfer pengetahuan saja, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung inklusif dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang kita inginkan. Maksudnya di sini dari pengantar ini yaitu pendidikan sekarang yang harus kita terapkan adalah pendidikan yang berpusat pada siswa atau pada murid, karena pada zaman modern yang seperti ini siswa diharapkan di dalam kelas bisa memberikan suatu perubahan, dan di sana juga harus menciptakan kondisi kelas yang aktif, sehingga kita dalam memberikan pembelajaran dituntut untuk menuntun anak-anak sebagaimana yang diajarkan oleh filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu siswa harus berperan aktif di sana dan kita sebagai motivator memberikan apa yang siswa butuhkan. Dan mengingat perkembangan zaman yang seperti ini, saya berharap nantinya Bapak Ibu dapat menerapkan pada kelas masing-masing tentang budaya positif yang nantinya saya akan kupas habis di presentasi diseminasi budaya positif pada saat ini. Budaya positif, apa itu budaya positif? Mungkin Bu Ayu bisa memberikan pengertian budaya positif itu seperti apa? Silahkan. Jadi menurut saya budaya positif itu keyakinan, kebiasaan yang ada di sekolah dalam menjalankan aktivitas sehari-hari yang bernilai positif atau baik. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk apa yang sudah diberikan Bu Ayu. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan, monggo, silakan. Pak Tri, monggo. Saya kira dalam kegiatan atau budaya positif itu kita mempunyai peranan penting dalam arti ini. Perilaku yang tidak baik dalam kehidupan sehari-hari di sekolahan itu biasanya sangat menyorot sekali. Perilaku yang terbawa dari luar terutama itu sangat menyorot sekali. Contohnya kebiasaan yang aktif. Biasanya bagaimana kita
memberi anak motivasi untuk meninggalkan satu hal yang tidak berisiko ke belakangnya. Kebiasaan apa yang kita bisa colokkan atau bisa contohkan dalam anak itu? Contoh mungkin sederhana, kita mungkin berbohong untuk kebaikan kan bisa. Nah, berbohong untuk kebaikan misalnya saya biasanya itu memberikan contoh kepada saya sendiri masa lalu saya ketika masih sekolah. Itu biasanya saya ceritakan, meskipun saya tambahin yang belum saya lakukan, tapi hasilnya bisa positif ke anak itu aja. Itu saja, mungkin untuk budaya positif yang lebih baik lagi apa kita contohkan dari diri kita saja. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, betul sekali apa yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Tri, yaitu budaya yang bersifat positif yang sekiranya itu dimulai dari diri kita sendiri, mencontohkan seperti apa ke murid, sehingga murid juga nantinya pasti akan melakukan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, yang tentunya bernilai positif dan baik dan membangun. Nah, di sini budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Nah, di sini tujuan dari diseminasi yang saya presentasikan pada pagi hari ini yaitu yang pertama, untuk memenuhi tugas aksi nyata di modul 1.4. Yang kedua, penyebaran pemahaman budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Dan yang ketiga, mengajak warga sekolah untuk bersama-sama menerapkan budaya positif. Nah, di sini dalam pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani hari ini, yaitu di sini saya tujuannya yaitu untuk memenuhi tugas aksi nyata pada modul 1.4. Yang kedua, penyebaran pemahaman budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Di sini bukan hanya pada murid saja, namun pada seluruh warga sekolah. Siapakah warga sekolah itu? Kita sebagai motivator, rekan guru, rekan sejawat. Nah, di sini tentunya kita memberikan contoh yang baik. Kemudian kepada siswa terutamanya, dan yang ketiga, mengajak warga sekolah untuk bersama-sama menerapkan budaya positif. Dan alhamdulillah pada hari ini dan kemarin-kemarin itu juga sudah tentunya sudah kita laksanakan budaya positif yang sudah kita lakukan dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan di sekolah ini, dimulai dari hari Senin, yaitu untuk mengajarkan anak-anak tentang kedisiplinan, untuk anak-anak memberikan contoh kepemimpinan dalam kegiatan upacara pada hari Senin yang sudah kita laksanakan. Yang kedua, kita melaksanakan juga pembiasaan tari gipang, dan hari Rabu itu pembiasaan makan bersama atau sarapan bersama ke siswa dan juga guru. Hari Kamis kita melaksanakan pembiasaan baris berbaris. Di situ juga kita tujuannya untuk menerapkan anak-anak bagaimana cara bersikap yang baik yang nanti diwujudkan dalam pelaksanaan upacara bendera. Kemudian juga untuk persiapan menjelang lomba baris berbaris pada bulan Agustus. Kemudian hari Jumat kita di situ ada beras jumbo. Beras jumbo itu apa? Yaitu kita beramal membaca surat Yasin beristighosa setiap Jumat Kamis, dan hari Sabtunya kita melaksanakan bersih-bersih, Sabtu bersih. Di situ ada tali kelipang juga kita selipkan, dan bersih-bersih atau kerja bakti di lingkungan sekolah kita. Nah, di sini ada konsep inti budaya positif. Konsep
konsep inti budaya positif. Di situ ada perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di 8 konsep inti budaya positif ini nantinya kita akan membahas satu persatu apa itu perubahan paradigma belajar, apa itu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, dan lain sebagainya. Nah, di sini perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar adalah perubahan besar dalam pandangan dunia, konsep dan praktik tentang cara kerja atau pencapaian sesuatu. Dalam konteks pendidikan, perubahan paradigma belajar dapat mengubah cara belajar dan penilaian pada siswa. Maksudnya di sini bagaimana? Dengan perkembangan zaman sesuai dengan pembelajaran yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, pembelajaran kita itu memerdekakan murid dan sesuai dengan kodrat alam serta kodrat zaman, demi kita untuk kebutuhan murid, situ juga berpihak pada murid dan nantinya tujuannya yaitu apa? Untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya khususnya kepada murid. Untuk murid, kepada murid, dan untuk murid. Jadi kita di sini 3, bukan untuk siapa-siapa, namun untuk murid, kepada murid, dan kepada murid. Intinya untuk siswa atau untuk murid. Jadi sebagai manusia atau anggota masyarakat, jadi di sini ada perubahan-perubahan paradigma belajar itu ada 2. Di sini perubahan paradigma belajar, paradigma yang lama dan paradigma yang baru. Bagaimana paradigma lama itu? Tentunya tidak sama dengan paradigma baru. Dulu zamannya saya belajar, di sini pembelajaran berfokus pada guru. Betul Bapak Ibu? Oke. Sama gitu. Pembelajaran berfokus pada guru. Seperti apa? Jadi guru itu memberikan pembelajaran hanya berceramah saja, lebih banyak berceramah pada murid tanpa adanya murid memberikan pemikiran atau memberikan ide-ide ya. Jadi fokus kepada guru. Nah, pada paradigma baru sudah berganti lagi. Di sini ada pembelajaran berfokus pada murid. Jadi murid diharapkan bisa memberikan apa yang ada di pikiran murid. Jadi memerdekakan murid. Yang kedua, paradigma lama, guru sebagai sumber ilmu saja. Dan di paradigma baru, guru sebagai fasilitator dan motivator. Di sini guru memfasilitasi apa kebutuhan murid dan juga guru menuntun murid maunya seperti apa. Di sini guru harus hanya menuntun ya, bukan guru menuntun murid. Jadi murid maunya bagaimana? Kita di belakang murid, dan kalau murid itu ada sesuatu yang menyimpang, kita harus meluruskannya. Transfer ilmu itu di paradigma lama. Jadi hanya mentransfer ilmu saja sudah cukup, itu guru yang paradigma lama. Dan paradigma baru kolaboratif. Nah, di sini murid diharuskan berkolaboratif dengan teman-temannya. Bisa dengan bekerja kelompok, bisa dengan menggunakan tutor sebaya. Jadi murid yang mungkin yang lebih kemampuannya lebih tinggi bisa memberikan atau bisa mengajari teman sebayanya.
situ ada kolaboratif. Nah, di sini anak-anak harus lebih aktif lagi, lebih kreatif lagi. Dituntut untuk anak yang lebih aktif. Jadi bukan gurunya yang aktif. Seperti tadi paradigma lama. Nah, di sini siswa kurang aktif, siswa hanya mendengarkan, kemudian siswa hanya meneruskan apa yang dikatakan guru. Sudah sampai halaman berapa anak-anak? Tolong dibaca anak-anak. Buka LKS pada halaman ini anak-anak, itu guru yang lama. Jadi tidak ada siswa yang mampu atau siswa yang berani mengacungkan jarinya untuk memberikan sebuah tanggapan. Jadi siswa hanya menunggu gurunya berjalan saja. Dan siswa kurang mandiri. Nah, di sini di paradigma baru, siswa itu diharapkan bisa berkolaboratif dan di sini berbasis masalah atau proyek. Di sana ada permasalahan-permasalahan di dalam pembelajaran yang harus mereka pecahkan secara baik secara berkelompok ataupun individu. Di situ ada penilaian-penilaian untuk gurunya, bagaimana anak itu sekiranya bisa aktif di dalam kelas, seperti itu. Nah, di sini disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, yaitu disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, maksudnya di sini yaitu sebelum kita mengajarkan ke anak-anak untuk bersikap disiplin. Nah, di sini kita mulai dari diri sendiri. Bagaimana seorang guru bersikap dan mengajarkan sesuatu hal yang positif. Jadi dimulai dari diri sendiri dulu. Kita contohnya dengan hadir pada tepat waktu di pagi hari. Nah, itu sudah menunjukkan disiplin positif. Kemudian kita juga harus mempunyai tanggung jawab terhadap kita sendiri untuk melakukan sesuatu tanpa adanya embel-embel ya di belakangnya. Jadi memang kita benar-benar ikhlas menjalankan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita sendiri. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, di sini kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini nilai-nilai kebajikan ini tidak melihat atau tidak memandang dan tidak ada unsur apapun, khususnya unsur diskriminasi. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh-contoh nilai kebajikan yaitu yang sudah kita terapkan di situ terdapat di profil pelajar Pancasila.
Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Di sini contoh-contoh nilai kebajikan, life skill. Dan life skill anak dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, di sini ada contoh-contoh nilai kebajikan yang sudah anak-anak terapkan. Bapak Ibu mungkin bisa memberikan contoh-contoh nilai kebajikan yang lain. Monggo, siapa yang bisa memberikan contoh-contoh? Bu Ruli mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh-contoh nilai kebajikan yang sudah saya lihat dan sudah diterapkan siswa-siswi di sini, contohnya yaitu mengucapkan salam sebelum kelas, terus tidak boleh membuli teman lain. Nah itu di sini dibiasakan untuk mengetuk pintu sebelum masuk kelas, dan di sini juga ditekankan untuk saling menghormati. Jadi tidak boleh, ya seperti tadi contohnya, tidak boleh membuli teman, saling menghormati dan saling membantu. Jadi nilai kebajikan terutama di kelas ini sudah mulai diterapkan dan dijadikan kebiasaan oleh siswa-siswa. Seperti itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ruli. Apa yang sudah disampaikan tadi, selain dari 5 contoh nilai kebajikan ini, tadi sudah disampaikan oleh Bu Ruli contoh-contoh lain yang nantinya anak-anak bisa melaksanakan dari nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati oleh guru dan anak-anak itu sendiri. Nilai-nilai ini mencakup prinsip-prinsip moral dan karakter yang dapat membentuk perilaku positif dan membangun hubungan yang baik di lingkungan sekolah. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai kebajikan ini, kita, khususnya sebagai guru, dapat berperan aktif dalam menciptakan budaya positif yang berpihak pada murid dan memperkuat karakter pendidikan. Nah, di sini apa yang kita ajarkan ke anak-anak terkait nilai-nilai kebajikan ini, nantinya guru yang harus berperan aktif dalam menciptakan budaya positif itu, yang nantinya tujuannya untuk memperkuat karakter anak-anak kita sendiri. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Nah, di sini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Di seluruh tindakan yang kita lakukan yang memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar semua kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan, kebebasan, juga kesenangan. Nah, di sini bertahan hidup itu kebutuhannya seperti apa? Nah, kebutuhan bertahan hidup yang disebut survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Contohnya,
Kebutuhan pokok ya yang memang benar-benar harus kita penuhi adalah kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan hidup untuk bertahan hidup. Dan di sini komponen psikologisnya pada kebutuhan ini yaitu meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kita sebagai manusia dalam menjalani kehidupan, kalaupun kita sudah dalam keadaan sehat, rumah sudah ada, sudah bagus, sudah terpenuhi, dan makanan pun sudah terpenuhi juga. Namun apabila kita mempunyai kondisi atau mengalami kondisi psikis yang tidak aman tentunya, maka juga kehidupan kita juga tidak merasa aman. Dikatakan tidak merasa aman karena kebutuhan psikologis kita juga menunjang ya. Selain kebutuhan fisiologisnya. Kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu kasih sayang yang diterima. Nah, di sini kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis yang tadi saya sampaikan, yaitu kebutuhan kita untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Hal ini meliputi keinginan untuk berhubungan dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, dan dengan yang lainnya. Jadi kebutuhan dasar manusia ini juga kita butuhkan karena kita bersifat manusia yang sosial, jadi tidak bisa hidup dengan sendiri. Kita membutuhkan membutuhkan teman hidup, kita mempunyai masalah kita bisa sharing dan lain sebagainya, sehingga kebutuhan dasar manusia khususnya kasih sayang ini dapat kita penuhi. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan. Biasanya kebutuhan penguasaan ini berhubungan dengan kekuatan, yaitu untuk mencapai sesuatu. Dan kebutuhan penguasaan ini adalah kebutuhan dasarnya biasanya terhadap anak ini menjadi seorang pemimpin. Mereka akan suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Dan apabila mereka berbuat atau bertindak tidak sesuai dengan keinginan, maka dia atau anak-anak tersebut pasti akan merasa kecewa apabila anak tersebut melakukan kesalahan. Di sini penguasaan ini biasanya anak itu sikapnya tegas, ya. Kemudian ada hal-hal yang baru mereka ingin mencoba. Jadi mengamati kemudian mencoba hal-hal yang baru, dan apabila hal-hal baru yang sudah dicoba itu tidak berhasil, mereka dengan sendirinya pasti akan merasa kecewa. Di situ ada kebutuhan dasar manusia, yaitu yang penguasaan. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, di sini anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Seperti anak-anak di dalam kelas melakukan pembelajaran, di situ anak-anak kadang-kadang ramai sendiri. Kemudian anak-anak itu melakukan sesuatu hal yang membuat bapak ibu marah. Nah, di situ anak-anak itu kadang merasa bebas. Dengan kebebasan itu kadang-kadang anak-anak juga di situ muncul merasa ingin diperhatikan. Nah, di sini biasanya anak-anak itu anak-anak yang tidak mau diam, ya. Anak-anak tidak mau diam dan suka di dalam kelas itu suka melakukan sesuatu yang memang membuat bapak ibu merasa tidak nyaman. Nah, di situ anak-anak pastinya butuh kebebasan serta kesenangan. Kebutuhan dasar manusia yang kelima yaitu kesenangan. Di sini anak-anak itu lebih suka bermain dan tertawa, ya. Selain bebas tadi, anak-anak di kebutuhan dasar bebas pastinya di situ muncul ingin kesenangan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka
berbau dan suka melucu, bahkan menggemaskan. Ya, tapi kalau sudah anak kelas tinggi, kalau sudah melakukan atau berdasar manusia kesenangan dan kebebasan, itu sudah tidak lucu lagi ya, tidak menggemaskan lagi. Dan di sini tugas kita sebagai motivator dalam kelas haruslah bisa menuntun anak tersebut agar mereka sadar apa yang dilakukannya itu salah. Nah, di sini kita sudah motivasi perilaku manusia. Bagaimana menurut Bapak Ibu semua? Pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Atau Bapak Ibu melakukan atau motivasi perilaku manusia itu hanya untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan untuk melakukan sesuatu? Mungkin Bu Sinta tadi bisa, monggo Bu Sinta bisa memberikan contoh atau penjelasan bagaimana atau pernahkah melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Kalau untuk mendapatkan senyuman orang lain, mungkin kita semua pernah melakukan suatu hal untuk mendapatkan senyuman orang lain. Mungkin lebih tepatnya, kalau untuk mendapat senyuman orang lain itu kita pernah melakukan sesuatu hal membantu satu dengan lainnya. Mungkin kalau dengan rekan sejawat, mungkin support system seperti itu, di murid juga seperti itu. Karena kita selaku pendidik juga, kita harus paham karakter anak, juga paham batinnya dan mentalnya anak, seperti itu. Jadi contoh, seandainya suatu hari kita tahu lah salah satu murid kita kayak moodnya kurang, kita pasti bisa merasakan seperti itu, harus peka seperti itu. Kalau dengan rekan sejawat mungkin pernah curhat, pernah membantu baik itu dalam hal tertentu, seperti itu. Jadi membantu tidak selamanya mungkin berupa barang, kita sebagai pendengar itu sudah membantu. Yang akhirnya mungkin dengan dia curhat, kita dengar, kita bisa memberi solusi yang kita mampu berikan. Paling tidak dia sudah bisa tersenyum sekali. Seperti itu kurang lebih. Ada yang ingin menambahkan dulu? Sudah? Ya, terima kasih kepada Bu Sinta. Marilah kita berikan aplaus untuk Bu Sinta. Ya, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bu Sinta. Jadi yang pertama di siswa, pada siswa, ya, kita sebagai guru atau sebagai pendidik, sebagai motivator untuk siswa memberikan semacam perhatian khusus. Nah, di situ juga kita terlebih dahulu harus bisa dan harus tahu karakter siswa itu seperti apa. Jadi nantinya di saat siswa memiliki suatu permasalahan, kita bisa memberikan solusi yang tepat, ya. Dan harus juga terlebih dahulu mengetahui karakter siswa seperti apa, jadi tahu solusinya. Dan pada rekan sejawat atau guru, ya, teman-teman kita, nah di situ juga apabila teman tersebut ada suatu permasalahan, kita setidaknya meskipun masih belum bisa memberikan solusi yang tepat, namun setidaknya kita sudah mendengarkan tadi keluh kesah dari teman sejawat kita. Nah, di situ teman kita akan tersenyum lega di saat kita sudah memberikan sedikit atau pencerahan, ya, sehingga solusi tersebut bisa kita temukan solusi yang tepat. Ya. Terima kasih Bu Sinta atas jawabannya. Nah, di sini selain alasan dari untuk mendapatkan senyuman, itu untuk mendapat hadiah dan mendapatkan uang. Nah, kalau untuk mendapatkan uang pasti kita ada sesuatu yang memang kita harapkan. Nah, kita lakukan berarti seperti kita bekerja. Nah, itu juga kita ya tentunya di
di situ untuk mendapatkan uang. Dan alasan yang lain apalagi? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia. Apalagi kira-kira alasan untuk melakukan sesuatu tadi? 3 alasan tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan serta menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang percaya. Monggo bisa memberikan contoh. Bu Ruli mungkin? Baik, saya mau memberikan contoh untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut saya contohnya misalkan sebagai seorang guru mestinya ada kebiasaan pemeriksaan buku. Nah, dari sini kita harus memberi contoh terlebih dahulu kepada siswa kita. Kita menyuruh siswa bisa dipotong bukunya, sedangkan gurunya sendiri mungkin bukunya panjang atau tidak dipotong. Nah, itu pasti ada pertanyaan dari anak-anak, kenapa bu guru anak-anak saya disuruh potong buku sedangkan bu guru tidak? Nah, pasti ada seperti itu. Jadi sebagai seorang guru kita harus memberikan contoh, dan mungkin banyak contoh lagi, misalnya dalam penampilan atau makan di kelas, seperti misalnya biasanya saya tidak boleh makan di kelas, minum boleh, karena menurut saya kenapa saya membolehkan siswa saya untuk minum, karena minum itu penting gitu. Jadi air putih, tapi tidak boleh keluar dari kelas untuk beli-beli gitu. Air putih boleh atau membawa sendiri dari rumah, tapi kalau makan tidak boleh. Nah, saya sendiri juga harus memberikan contoh. Saya pun tidak boleh makan di kelas seperti itu. Jadi siswa tidak hanya mendengarkan ucapan guru, tapi juga melihat contoh seperti itu. Jadi kalau mendengarkan itu lebih sulit menurut saya. Tapi kalau sudah memberi contoh dan ternyata contohnya itu sesuai dengan apa yang mereka lihat, insya Allah itu menjadi lebih mudah. Dan kenapa? Yang pertama, menjadi orang yang mereka inginkan, karena dari situ sendiri kita bisa belajar untuk memberikan contoh atau teladan kepada siswa kita, sehingga kita bukan hanya untuk menyuruh siswa, tapi kembali lagi kesadaran diri kita pribadi masing-masing, sehingga bisa menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita. Menurut saya seperti itu, contoh kecil yang di dalam kelas. Terima kasih. Beri aplaus untuk Bu Ruli. Terima kasih atas apa yang disampaikan Bu Ruli. Betul kata Bu Ruli tadi ya, kita sebagai guru tidak hanya menyampaikan saja contoh-contohnya, tapi kita harus bisa memberikan contoh dalam bentuk perilaku kita sendiri. Pada contohnya dari diri kita sendiri dulu sebagai guru. Jadi anak-anak itu meniru kita sebagai guru, kan memang apa? Digugu dan ditiru. Nah, di situ jadi anak-anak lebih memahami. Kalau hanya anak-anak itu buang sampah pada tempatnya, tapi tanpa diberikan contoh. Nah, kita harus terjun langsung dulu. Ini sampah, ini anak-anak ya, ini tempat sampah. Nah, buang seperti ini. Jadi apa yang dilakukan guru pasti anak-anak otomatis akan ditiru. Jadi kita berikan contoh dari diri sendiri dulu. Jadi tidak hanya ucapan, namun perbuatan kita yang akan menjadi panutan untuk anak-anak untuk dijadikan suatu contoh yang baik. Adakah yang poin 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Bu Yuyu mungkin? Contohnya dengan kita datang awal atau tepat waktu ya. Nah, itu takutnya nggak enak, saya takut ini dimarahi kepala sekolah. Nah, jadi datang pagi.
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada tapak gaji anak. Itu contoh dari nomor 1. Yang nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, saya akan setiap harinya datang ke waktu saja, nanti pasti akan dipuji kepala sekolah. Nah, seperti itu. Itu contoh yang kedua. Nah, dari ketiga contoh pastinya kita semua dan diharapkan melakukan yang pada poin 3, yaitu untuk menjadi orang yang diinginkan dan hargai diri sendiri. Jangan kita hanya menunjuk saja ya, namun setidaknya kita harus berani unjuk diri ya, melakukan sesuatu yang positif. Kemudian motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan. Nah, sekarang di sini ini juga poin penting bagi kita sebagai seorang pendidik. 5 posisi kontrol. Perilaku kontrol negatif yang biasanya dilakukan oleh kita sebagai guru. Nah, di sini saya harapkan setelah apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu semua bisa kedepannya bisa introspeksi diri nanti. Biasanya saya sebagai ini, dan setidaknya saya harus seperti ini dan seperti ini. Ya. Yang pertama, 5 posisi kontrol guru. Pada posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum. Apa itu sebagai penghukum? Di sini ada ciri-cirinya. Nada suara tinggi, bahasa tubuhnya itu mata melotot, mata lebar. Kemudian jari menunjuk-nunjuk, menghardik, menyindir dengan kata atau kalimat ke anak. Kalau kamu tidak melakukannya, saya pasti akan seperti ini. Nah, jadi anak itu diancam dengan ancaman-ancaman dan dengan bahasa tubuh. Ya, biasanya seperti itu kalau posisi kontrol guru pada posisi kontrol penghukum. Posisi kontrol yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Nada suaranya memelas, halus, sedih, dan bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu. Nah, di sini pasti akan muncul kalimat, "Ibu sangat kecewa dengan kamu, Nak. Mengapa kamu melakukannya seperti ini?" Suaranya lembut, memelas. Andaikan kamu tidak seperti itu, ya pasti ibu akan merasa bangga terhadap apa yang kamu lakukan. 3, posisi kontrol yaitu sebagai teman. Bagaimana cirinya? Nada suaranya ramah, akrab, bercanda, dan bahasa tubuhnya bagaimana? Merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Ayo bantulah demi Bapak ya. Kamu kan kenal sama Bapak baik, Bapak juga baik sama kamu. Ayo bantu Bapak. Itu sebagai teman. Namun kalau kadang-kadang di sini itu kalau kita sebagai kontrol sebagai teman, kadang-kadang ada sisi negatifnya. Ya, apalagi anak-anak zaman modern sekarang ini, kalau kita memposisikan dalam posisi kontrol teman, anak-anak itu kadang-kadang nanti ujung-ujungnya akan melunjak. Kadang-kadang seperti itu. Memantau nada suara datar dengan menggunakan bahasa tubuh formal. Konsekuensinya atau sanksinya apa kamu kalau melakukan seperti itu? Biasanya posisi pemantau ini menggunakan kata-kata yang seperti itu. Nah, di sini yang paling penting adalah posisi kontrol sebagai manajer, di mana nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, dan akan mendekat pada murid, merangkul murid. Ya, apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahan yang kamu
berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas semua permasalahannya sendiri. Nah, Bapak Ibu, saya ingin tahu apa yang sudah Bapak Ibu lakukan terhadap anak didik Bapak Ibu yang ada di kelas Bapak Ibu sekarang ini atau kemarin-kemarin itu melakukan posisi kontrol yang di mana? Monggo, Bu Aris mungkin? Waktu saya masih di pengajar kelas 6 itu posisi kontrol yang pernah saya lakukan, pernah juga sebagai di posisi kontrol yang negatif seperti penghukum itu pernah, membuat kata bersalah juga pernah, posisi kontrol sebagai teman pernah tapi jarang. Kalau posisi kontrol yang pemantau pernah juga, sebagai manajer pernah, yaitu dengan dulu itu membuat kayak keyakinan kelas itu apa itu, jadi siswa dan guru saling membuat kesepakatan dengan murid tentang keyakinan kelas apa yang akan dipilih oleh siswa, seperti itu. Terima kasih kepada Ibu Aris ya. Tanpa kita sadari memang menurut saya pribadi juga di antara 5 posisi kontrol tersebut pernah saya alami semuanya. Ya, kita sebagai guru, namun kita seringnya di mana? Nah, setelah kita mempelajari tentang 5 posisi kontrol, saya berharap Bapak Ibu sudah dan harus mulai sedikit demi sedikit meninggalkan posisi kontrol sebagai penghukum. Ya, karena di situ anak-anak kadang tidak akan jerat. Ya, kalau anak-anak, apalagi khususnya anak-anak yang punya karakter yang lemah, jadi mereka merasa semakin tidak percaya diri karena dengan hukuman itu mereka malah membedon anak-anak. Jadi sebaiknya nanti dan untuk kedepannya kita sebagai guru, marilah kita berada pada posisi kontrol yang terakhir sebagai manajer. Ya, jadi di situ ada sebuah sharing, kemudian dan kita akan tahu bagaimana cara memperbaikinya dan ada solusi di dalamnya, seperti itu. Keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Monggo Pak Wafi, apa itu keyakinan kelas, mungkin bisa disampaikan? Kalau menurut saya pribadi, keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang sudah kita sepakati bersama siswa. Apa yang kita sepakati yaitu harus kita terapkan di dalam kelas itu sendiri. Sebagai salah satu contohnya itu menaruh sepatu di rak sepatu. Dari situ kan kita harus mulai belajar kalau memberi contoh yang baik pada anak-anak di mana tempat sepatu itu berada dan di mana sepatu itu harus diletakkan, seperti itu. Mungkin itu keyakinan kelas dari kelas saya. Mungkin ada dari kelas yang lain mungkin mau menambahkan, boleh menambahkan dari kelas lain. Monggo Bu Yuyun. Assalamualaikum.
kalau di Pak Wapik menaruh sepatu di raknya. Kalau di kelas saya tiap pagi karena saya masih kelas 1 ya. Nah, tiap pagi itu sebelum pelajaran kita membacakan Pancasila dengan lambang-lambangnya karena masih kelas awal biar anak-anak hafal, karena banyak yang orang-orang dewasa itu belum hafal lambang-lambangnya itu, maka kita terapkan kelas 1. Terima kasih. Ya, terima kasih. Betul sekali, karena kadang-kadang lambang dan bunyi dari Pancasila itu kalau kita tidak terapkan sejak dini, maka anak-anak juga tidak hafal seperti itu ya Bu Yuyun ya. Nah, di situ keyakinan kelas pada kelas 1 ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi keyakinan kelas itu dibuat oleh siapa? Guru dan siswa. Ya, kalau peraturan hanya guru tanpa kesepakatan murid atau tanpa persetujuan murid. Nah, di situ bahwa keyakinan kelas itu yang dibuat secara bersama-sama, diharapkan murid juga akan melaksanakan dan pastinya dituntun oleh guru seperti itu. Mungkin keyakinan kelas tinggi. Tadi sudah Pak Wafi dan Bu Yuyun kelas rendah ya, untuk kelas tinggi. Terima kasih. Contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas saya kelas 6 yaitu saling mendengarkan. Jadi biasanya saya menekankan pada siswa bersama-sama, jika anak-anak itu lupa, satu berbicara, yang lain mendengarkan. Dan yang kedua adalah menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, belajar dan bermain dengan aman. Jadi tidak ada yang boleh bertengkar menyakiti temannya. Saling menghargai. Di situ contohnya tidak boleh membunuh seperti tadi. Dan yang ketiga, yang selanjutnya disiplin. Disiplin itu contohnya anak-anak tidak boleh keluar jika tidak ada kepentingan dan harus izin dari gurunya. Selanjutnya lagi datang tepat waktu. Jadi misalnya ada yang terlambat, harus menjelaskan alasannya seperti apa. Selanjutnya juga ada aktif. Jadi tidak boleh misalnya ada kerja kelompok yang satu mengerjakan, yang lainnya hanya berbicara sendiri. Jadi harus ada kolaborasi bersama. Jadi seperti itu. Ini ada hubungannya dengan yang tadi, misalnya manajer ya, tentang manajer tadi. Jadi seandainya ada siswa saya terlambat, di situ saya tidak langsung memarahi, tapi mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas yang sudah dibuat tadi tentang disiplin. Ya, jadi saya tanya dulu alasannya kenapa terlambat, dan di situ pula nanti saya ingatkan apa keyakinan yang sudah dibuat. Oh, disiplin Bu, tidak boleh datang terlambat. Lalu bagaimana sekiranya besok tidak datang terlambat lagi? Oh, saya berarti tidak boleh tidur terlalu malam lagi Bu. Ya, contohnya seperti itu. Jadi antara kontrol manajer sama keyakinan kelas itu ada hubungannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Luli. Ya. Betul apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi, contoh-contoh dari keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu buat di kelas, dan semoga Bapak Ibu jangan lelah dan jangan sampai jangan lelah untuk mengingatkan anak-anak, karena keyakinan kelas itu penting. Kesepakatan sudah dibuat, apabila dilanggar pastinya nanti akan ada konsekuensinya. Nah, di sini keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, di sini tadi yang sudah pernah kita bahas tentang nilai-nilai kebajikan juga. Di sini terselip juga ada nilai-nilai keselamatan. Nah, apabila kita tidak menggunakan helm di saat
kita menjaga keselamatan tentang diri kita sendiri. Ya, kita istilahnya berjaga-jaga. Apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka kepala kita akan terlindungi. Nah, di situ kita yakin kalau kita pakai helm pasti kita akan selamat. Ya, khususnya nanti kalau ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Jadi yakin kalau helm itu memang berguna untuk keselamatan kepala kita. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Jadi di situ khususnya pas waktu kita dalam kondisi COVID, nah penting sekali kita menggunakan masker dan mencuci tangan setiap hari. Nah, di situ ada nilai-nilai keselamatan juga, yaitu kita akan terhindari dari virus, ya, dari virus COVID-19. Nah, di situ kita yakin kalau kita tidak memakai masker, apabila ada seseorang yang sudah terjangkit, nah maka kita akan tertular. Nah, di situ ada nilai-nilai keselamatan. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, dibuat dalam pernyataan yang positif, sedikit saja agar mudah diingat, berupa pernyataan universal sesuai kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, dan semua warga sekolah dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Jadi kita membuat seperti tadi apa yang Bapak Ibu sampaikan, kita membuat keyakinan kelas sebaiknya tidak terlalu banyak kalimatnya, ya, sehingga anak-anak mudah menghafal. Dan untuk mengingatkan anak-anak juga kita tuliskan pada selembar kertas. Di situ ada nilai-nilai atau keyakinan kelas yang sudah disepakati, dan kita munculkan atau kita tempelkan pada tembok yang memang benar-benar anak itu akan melihat setiap hari. Jadi tahu. Jadi kalau anak-anak itu melakukan suatu kesalahan, kita mengingatkan, ayo apa tadi yang kamu lakukan itu sudah melanggar keyakinan kelas yang kita buat. Nah, di situ anak-anak bisa mengontrol diri, ya, mengontrol diri sebagai berkontrol diri agar anak-anak tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar pada keyakinan kelas. Selain tadi contoh-contoh yang Bapak Ibu sebutkan, di sini juga ada lagi selalu bersikap positif, selalu bersih dan sehat seperti tadi yang guru sampaikan. Disiplin, nah di sini disiplin sangat penting sekali. Diterima dan dimiliki, bekerja dengan baik dan tekun. Nah, di sini diterima dan dimiliki seperti apa? Nah, jadi anak-anak itu kadang berteman. Nah, di situ anak-anak suka membuli kadang-kadang, ya. Nah, di sini sebaiknya anak-anak itu saling menerima teman satu dengan teman lainnya. Sekarang segitiga restitusi. Apakah segitiga restitusi itu? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru kepada murid saat ada sebuah permasalahan agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Saat anak melakukan kesalahan, biasanya kita cenderung memperhatikan kesalahan yang dilakukan dibandingkan dengan mencari cara bagi mereka untuk memperbaiki diri dan mencari solusinya. Nah, ini berhubungan dengan tadi sebagai penghukum, ya. Nah, juga kita menyelesaikan masalah nanti juga sebagai kontrol manager. Nah, di sini ada hubungannya dengan segitiga restitusi. Di sini ada segitiga restitusi. Nah, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan tentang keyakinan. Seperti apa itu? Pada tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Itu seperti apa sih menstabilkan identitas? Apabila ada salah satu murid kita yang melakukan kesalahan,
tidak boleh langsung menyalahkan siswa. Tadi menyalahkan siswa dengan apalagi dengan cara menghukum. Nah, di sini berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jika anak berbuat kesalahan, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Di sini kita juga memiliki tujuan untuk merubah anak yang gagal tadi karena berbuat kesalahan menjadi orang yang lebih sukses atau orang yang lebih baik lagi. Biasanya dengan kata-kata yang seperti apa menstabilkan identitas itu? Anak-anak melakukan kesalahan, kita memanggilnya secara pribadi, jangan di kelas pribadi ya. Kita panggil ke kantor atau pada saat istirahat kita panggil 4 kata, kemudian kita gali informasi mengapa anak-anak itu sampai melakukan kesalahan itu dengan kalimat seperti apa. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Berbuat kesalahan itu tidak apa-apa. Nah, itu menstabilkan identitas. Jadi anak-anak itu tidak langsung merasa down. Biasanya kan kalau anak-anak berbuat kesalahan pasti kita langsung seperti menunjuk-nunjuk ya, menggunakan kalimat-kalimat yang kasar. Kita dihindari aja kata-kata yang seperti itu. Jadi yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian karena ketika seseorang itu dalam kondisi emosional, maka otak itu tidak akan mampu berpikir rasional juga. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Jadi kalau anak dalam posisi setelah misalkan permasalahan membuat ricuh atau bertengkar dengan temannya, saat anak-anak emosi, kita panggil kemudian kita menjudge ya, nah itu malah menambah anak-anak itu menambah beban dan pastinya anak-anak itu pasti langsung menjawab dengan nada tinggi juga ke kita merontok ya. Jadi kita stabilkan identitasnya anak dulu dengan kata-kata yang seperti tadi. Semua orang pasti berbuat kesalahan, guru juga sama seperti itu. Jadi istilahnya apa ya, kita rayu dulu ya, kita stabilkan dulu sehingga anak-anak itu kalau sudah kondisinya sudah dingin, nah baru kita akan melakukan tahapan selanjutnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, menanyakan alasan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Dengan kalimat seperti apa? Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal yang seperti itu. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Apa alasannya? Setelah tadi dipanggil, kemudian distabilkan dulu identitasnya. Langkah kedua yaitu ditanya alasannya mengapa kamu melakukan seperti itu. Jadi tidak langsung menjudge anak. Kemudian dari kedua tahapan tadi, setelah anak memberikan alasan-alasan sehingga anak-anak itu seperti itu, nah di sini kita kemudian baru menanyakan tentang keyakinan. Dari kesalahan, siswa memperbaiki kesalahan berdasarkan termotivasi secara intrinsik. Kita bisa mengucapkan ya kepada anak-anak dengan kata-kata, nah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kan kita sudah sepakat di dalam kelas seperti itu. Apa tadi? Kamu melanggar apa? Yang keyakinan kelas yang keberapa yang kalian langgar, yang kamu langgar tadi. Nah, sudah yakin kan tentang keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Jadi kemudian kita dengan ketiga tahapan segitiga restitusi ini nantinya kita diharapkan bisa memberikan solusi kepada anak dan anak tersebut tidak akan mengulanginya lagi. Jadi saya berharap Bapak Ibu semua apabila mengatasi permasalahan pada anak didik kita, haruslah kita melakukan 3 tahapan segitiga restitusi. Walaupun di dalam prakteknya memang sulit ya, karena memang kadang-kadang ada anak-anak kita yang memang tidak bisa kita ajak ngomong sharing secara pribadi. Anak-anak memang namanya anak-anak ya masih emosi. Jadi bagaimana cara kita sebagai guru untuk membantu permasalahan mereka tanpa ada rasa penghukuman
hukum juga, dan kemudian dan diterapkan juga di restitusi. Semoga nantinya anak-anak kita yang melakukan kesalahan bisa sadar dan bisa tahu apa yang mereka berbuat itu tidak baik. Dan terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pengalaman-pengalaman Bapak Ibu yang di dalam kelasnya yang sudah melakukan 3 tahapan restitusi, apakah ada, atau di 3 restitusi itu bagaimana yang Bapak Ibu sudah pernah lakukan? Monggo bisa sharing-sharing dengan saya. Bu Jen mungkin dari 3 restitusi itu mungkin ada sudah pernah atau sudah menerapkan di antara 3. Kalau 3 semuanya mungkin sepertinya belum ya, jadi bisa yang sering lah apa yang sebagai apa tadi ya, restitusi. Monggo Bu Jen. Kenapa? Oh iya, di sini ada 3 tahapan. Ya, ada validasi tindakan menstabilkan identitas dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Mungkin Pak Tri, yang 3 itu siapa? Monggo, Ibu. Monggo. Saya dulu. Oke, monggo. Pak Wafi. Ke yang berapa? Yang pertama. Monggo. Yang menstabilkan identitas ya. Menurut pengalaman di kelas saya, ya kebetulan kelas saya itu kelas apa ya, saya itu mengikuti peserta didik dari kelas 2 ke kelas 3. Nah, di kelas 3 ini ada, ya sudah agak berkurang sih, ada 1 anak yang kurang untuk pemahaman literasi. Kemarin saya sempat berkoordinasi dengan orang tuanya, dan di sana itu ketika saya berkoordinasi dengan orang tuanya itu mengeluhkan tentang kondisi anak. Nah, di situ kondisi anak yang sulit untuk diajak komunikasi dengan orang tua, terus sulit untuk diarahkan. Nah, di situ saya juga meminta anaknya untuk berada di situ juga. Saya bilang, saya untuk menstabilkan identitas di situ, saya mengutarakan pengalaman dan identitas yang pernah saya alami juga. Nah, saya bilang kepada orang tua, dan di situ juga ada anaknya juga, ada peserta didik juga. Nah, saya bilang di situ bahwa saya ini juga berangkat dari anak yang tidak begitu menonjol di kelas. Terus saya itu juga baru menguasai literasi itu di tingkat 3 sekolah dasar. Nah, dari situ orang tua juga merasa terkejut. Namun yang bisa saya tangkap dari apa yang saya ucapkan, apa yang saya konsultasikan kepada orang tua dan anak ini, di situ anak ini nantinya akan merasa lebih giat lagi untuk dalam belajar, untuk meningkatkan daya literasinya nanti. Dan alhamdulillahnya sekarang ini anak ini sudah bisa memahami literasinya, juga sudah meningkat. Dan di situ kurang 1, cuman di huruf mati saja. Dan alhamdulillahnya sudah ada peningkatan yang ada di anak tersebut. Mungkin itu pengalaman yang saya alami dan saya hadapi. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang di kelas lainnya mungkin bisa diceritakan di sini. Terima kasih Bapak Wafi. Bapak Ibu yang lain?
ada yang mungkin bisa bercerita segitiga restitusi yang mana yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam menghadapi siswa yang bermasalah. Bu Sinta? Sudah? Mbak Burli? Oke, terima kasih. Pengalaman dari siswa saya sendiri di kelas saya pernah ada siswa yang anaknya usil suka mengganggu temannya, ya, tidak bisa diam, ada saja cara untuk mengganggu temannya. Jadi yang pertama itu saya panggil pribadi anaknya, saya tanya kenapa kok sering ganggu temannya. Habis itu saya gali, ternyata alasannya dia itu intinya kurang kasih sayang dari orang tua karena orang tuanya itu sama-sama sibuk bekerja. Jadi dari sana saya sudah berusaha untuk menjadi permasalahan dan inginnya bagaimana nak? Oh ternyata anak ini inginnya ya saya sebenarnya inginnya diperhatikan untuk kasih sayang seperti itu. Jadi saya juga mencari solusi bagaimana sekiranya anak ini tidak berlarut-larut seperti itu. Saya yang pertama melakukan pendekatan pada anak itu sendiri, yang kedua kepada orang tua juga, sekiranya sama-sama ada kerjasama antara guru dan juga orang tua di rumah. Jadi kalau di sekolah mungkin itu tanggung jawab saya selaku seorang guru, dan di rumah saya mau berdoa juga karena kasus putranya itu, jadi orang tua bisa lebih memperhatikan putranya. Dan dari situ juga saya juga menanyakan keyakinan dari siswa itu sendiri, mau kalau kamu ingin jadi anak seperti apa ini jadi anak yang seperti ini terus? Oh tidak guru. Nah, kalau tidak berarti apa yang bisa kamu lakukan selanjutnya? Oh ya saya inginnya seperti ini. Akhirnya dari kesepakatan seperti itu dan kerjasama yang baik antara guru dan orang tua, alhamdulillah anak itu bisa berubah menjadi lebih baik. Seperti itu. Terima kasih Bu. Alhamdulillah Bapak Ibu di sini sudah, meskipun belum sepenuhnya melakukan 3 restitusi ini, namun sudah ada beberapa yang sudah melakukan walaupun masih tidak urut ya, atau tidak kompleks. Namun saya harapkan dengan disiminasi pada hari ini nantinya Bapak Ibu dapat melakukan dan dapat menerapkan budaya positif, khususnya yang bagusnya ya, semua apa yang sudah saya sampaikan bisa nantinya bisa diterapkan dalam hidup kita, dan tujuannya juga untuk murid dan murid. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.